Bab 1681, Chen Nanfeng. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Chen Xuan secara pribadi membawa Xia Ruofei, menyusuri jalan Qingxi Banshan menuju puncak Yun Xiao. Keduanya berbicara dan tertawa sepanjang jalan, dan ada murid yang lewat dari waktu ke waktu. Mereka akan berhenti setelah melihat Chen Xuan dan memberi hormat dengan hormat. Dan Chen Xuan tidak memiliki kedudukan sebagai tetua Zongmen, putra kepala, tersenyum dan mengangguk lembut kepada semua orang. Saudara Xia, Tianyimen memiliki total 6 puncak. Di antara mereka, puncak Yun Xiao terletak di tengah, dan bertanggung jawab atas kepala generasi sebelumnya. Beberapa tempat penting Zongmen pada dasarnya berada di puncak Yun Xiao. Chen Xuan memperkenalkan, saya telah tinggal di Yun Xiao sejak saya masih kecil, tetapi setelah saya dewasa, saya memiliki tempat tinggal terpisah. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, mari kita hidup dan bersantai. Chen Xuan tertawa, mengangguk dan berkata, ini memang lebih nyaman. Baik di dunia budidaya maupun sekuler, saya khawatir setiap anak memiliki mentalitas yang sama seperti anak kecil, berharap bisa melepaskan diri dari kendali orang tua. Ada banyak anak yang masuk perguruan tinggi yang jauh dari rumah setelah ujian masuk perguruan tinggi, dan banyak dari mereka yang keluar dari psikologi ini. Kakak Xia, ayahku masih sangat baik, terutama untuk Junyan muda di dunia latihan, dia selalu mendukung, jadi kamu tidak perlu terlalu gugup. Chen Xuan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya tidak apa-apa, Xia Ruofei berkata, saya lebih penasaran daripada gugup. Bagaimanapun, Tuan Lingzun adalah orang pertama di dunia kultivasi. Chen Xuan tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata itu hanya beberapa rumor di dunia kultivasi. Sang ayah sendiri mengatakan bahwa banyak orang berpangkat tinggi yang tersembunyi di dunia. Dia adalah seorang biksu Jindan yang tidak bisa disebut biksu. Orang pertama di bidang budidaya. Bagaimanapun, ini sama sekali tidak mungkin untuk dikatakan di gerbang Tianyi kami, termasuk yang disebut pintu pertama bidang budidaya. Kami tidak pernah benar-benar menganggap diri kami sebagai pintu pertama, jangan sampai disebarluaskan tawa. Ini rendah hati, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Sulit untuk mengatakan apakah Lord Lingzun adalah orang pertama di dunia kultivasi, tetapi kekuatan setiap orang jelas bagi semua orang. Mengingat kekuatan komprehensifnya, dunia kultivasi bisa seperti Tianyi. Zongmen, yang paralel, hampir tidak dapat ditemukan. Petik 2. Mitos. Mitos. Chen Xuan berkata sambil tersenyum. Keduanya melakukan perjalanan cepat, dan setelah beberapa saat, mereka sampai di jembatan kabel. Xia Ruofei mendongak dan melihat bahwa di lembah berkabut, 5 puncak curam menjulang dari tanah, yang di tengah adalah yang tertinggi, dan puncak lainnya tersebar di sekitar bintang seperti bulan. Setiap puncak mempunyai jembatan kabel yang menghubungkan puncak tengah. Xia Ruofei melihat ke jembatan kabel di depannya, hanya untuk menyadari bahwa posisinya sebenarnya adalah salah satu puncak. Jadi totalnya ada 6 puncak. Benar saja, Chen Xuan berdiri di ujung jembatan dan memperkenalkan sambil tersenyum, Saudara Xia, kita berada di puncak Qingyun. Ini adalah satu-satunya gunung yang dapat dicapai langsung setelah memasuki gerbang gunung. Sebagian besar murid biasa berlatih di dalam puncak Qingyun kehidupan. Jembatan kabel ini mengarah ke puncak Yun Xiao, Saudara Xia. Saudara Chen, tolong. Xia Ruofei memberi isyarat mengundang, lalu menginjak jembatan kabel bersama Chen Xuan. Xia Ruofei segera merasakan perasaan melayang di udara setelah kabel baja dengan lengan tebal menghubungkan kedua puncak. Umumnya angin relatif kencang di lembah. Selama hembusan angin bertiup, jembatan kabel akan bergoyang. Apalagi tidak ada railing khusus untuk jembatan kabel, hanya ditarik kabel baja di setiap sisinya yang memiliki pelindung dasar. Papan di bagian kaki tidak terlalu rapat, dan terdapat banyak tempat dengan celah yang sangat besar, dan Anda dapat langsung melihat lembah yang menjulang di bawah awan. Ini harus digantikan oleh orang biasa. Saya takut jika saya berjalan di jembatan ini, kaki saya akan lemas dan gemetar. Namun, Xia Ruofei tentu saja tidak. Belum lagi dia sudah menjadi biksu Jindan, dan dia bisa terbang kapan saja. Bahkan sebelum pelatihan, ketika dia bertugas di ketentaraan, dia telah mengalami lingkungan yang jauh lebih berbahaya dari ini, dan kualitas psikologisnya telah dipraktikkan. Di jembatan tali yang berkibar,
Xia Ruofei tampak santai dan berjalan dengan mantap langkah demi langkah. Chen Xuan secara alami tidak memiliki masalah, dia berjalan dan memperkenalkan situasi dasar puncak Yun Xiao dengan Xia Ruofei dengan mudah. Di sini, selain kediaman Sang Empu, juga terdapat balai pertemuan sesepuh yang sangat penting. Pada dasarnya, keputusan besar Tianyimen dibuat di gunung ini. Selain itu, terdapat aula leluhur Tianyimen, di mana loh kepala dan tetua masa lalu akan diabadikan di aula leluhur. Segera, keduanya melintasi jembatan kabel sepanjang 2 hingga 300 meter dan sampai di puncak Yun Xiao. Di ujung jembatan kabel, sekitar 20 hingga 30 meter dari puncak-puncak Yun Xiao, terdapat murid khusus yang menjaga puncak Yun Xiao. Itu adalah surga dan bumi. Tentu saja, tidak semua orang bisa masuk. Bahkan beberapa murid tingkat tinggi yang ingin memasuki puncak Yun Xiao perlu bertanya terlebih dahulu. Tentu saja, Chen Xuan tentu saja tidak ada dalam daftar ini. Dia membawa Xia Ruofei ke ujung jembatan, dan para murid yang menjaga jembatan segera membungkuk dan menyapa, "Saya telah melihat Tuan Muda." Chen Xuan mengangguk sedikit dan bertanya, apakah kepalanya sudah bebas sekarang? Kembali ke Tuan Muda, Tuan memberitahunya bahwa setelah Tuan Muda dan Putra Xia tiba, mereka bisa langsung pergi ke ruang musyawarah, dan orang tuanya sedang menunggu di ruang musyawarah. Murid itu menjawab dengan hormat. Ruang diskusi. Chen Xuan membeku sedikit, menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi segera kembali normal, dan berkata dengan ringan, "Begitu." Selain untuk musyawarah para sesepuh, fungsi balai pertemuan terkadang digunakan untuk menerima beberapa tamu penting. Umumnya, para penatua dan penatua secara pribadi datang ke ruang pertemuan untuk menunjukkan pentingnya mereka. Chen Xuan awalnya mengira ayahnya akan melihat Xia Ruofei di kediamannya. Bagaimanapun, Xia Ruofei hanyalah seorang junior muda. Sambutan pribadi ayahnya sudah merupakan suatu kesopanan yang sangat tinggi. Dia tidak menyangka ayahnya tidak hanya menerima Xia Ruofei secara khusus, tetapi juga di ruang pertemuan. Setidaknya ini adalah spesifikasi untuk menerima pemimpin sekte lainnya. Namun, Chen Xuan menoleh untuk memikirkannya, dan merasa bahwa ini sepertinya bukan penampilan Xia Ruofei di pelelangan. Orang-orang dengan mata jernih dapat melihat dengan jelas, bahkan Luo Qingfeng, kepala sekte Xingzong, sepertinya mengikuti kata-kata Xia Ruofei, bahkan takdir. Oleh karena itu, status Xia Ruofei dalam memilih sekte bintang masih di atas Luo Qingfeng. Dari logika ini, jika Xia Ruofei masih muda, tetapi identitasnya tidak kalah dengan seorang pemimpin sekte, maka penerimaan ayahnya terhadap pesawat Xia Ruo di ruang musyawarah sepertinya tidak terlalu keterlaluan. "Saudara Xia, tolong di sini." Chen Xuan berkata sambil tersenyum. Xia Ruofei tidak memahami gerbang Tianyi, jadi dia tidak tahu apa arti khusus yang diterima kepala sekolah ketika dia bertemu di aula kehakiman. Dia hanya mengikuti jejak Chen Xuan dan memutari jalan pegunungan yang datar. Segera mereka mencapai puncak. Sebuah aula megah dibangun di atas puncak, dan 2 murid dengan 8 lantai pemurnian gas dipisahkan di kedua sisi pintu masuk aula. Setelah melihat Chen Xuan, kedua murid itu membungkuk untuk menyapa dan memberi isyarat untuk bertanya secara langsung. Chen Xuan membawa Xia Ruofei ke aula. Xia Ruofei dengan cepat mengamati lingkungan. Ketinggian aula ini sekitar 10 meter, atau tingginya hampir 3 lantai. Pilar berwarna ungu keemasan tersusun rapi, menopang seluruh aula. Batu biru datar melapisi aula, dan dari pintu masuk aula, jalan selebar sekitar 6 meter yang dilapisi batu biru muda terbentang lurus ke depan. Di kiri kanan jalan, ada kursi yang berjejer rapi. Di ujung jalan ada tangga yang dilapisi batu biru dari bahan yang sama. Setelah 9 anak tangga, ada platform kecil dengan meja dan kursi. Sosok yang mengenakan gaun putih bulan sedang duduk di belakang meja. Xia Ruofei ingin melihat lebih dekat, tetapi ternyata dia tidak bisa melihat seperti apa rupanya. Ini tentu saja bukan karena penglihatan Xia Ruofei tidak bisa menjadi seorang kultivator, jarak yang begitu kecil, bahkan seekor semut pun, ia dapat melihat dengan jelas. Hanya saja ketika mata Xia Ruofei tertuju pada orang yang duduk di atas aula, dia selalu merasa bahwa wajah pihak lain sepertinya tertutup lapisan kabut, dan bayangannya tidak terlihat nyata. Tentu saja, Xia Ruofei tahu bahwa ini pasti ayah Chen Xuan, kepala Tianyimen saat ini, dan Chen Nanfeng, mendiang biksu Jindan. Oleh karena itu,
Dia hanya sekilas saja, tentu saja dia tidak berani melihatnya sembarangan. Segera, Xia Ruofei merasakan semacam perhatian tertuju pada dirinya sendiri. Tatapan ini tidak sombong, tapi sepertinya tak terkalahkan, sehingga Xia Ruofei merasa seluruh tubuhnya terlihat jelas. Anak itu telah melihat ayahnya. Chen Xuan membawa Xia Ruofei ke posisi sekitar 10 meter dari tangga dan berhenti. Dia membungkuk dan berkata, "Ayah, ini adalah saudara laki-laki Xia musim panas yang memilih bintang itu." Telah melihat kepala Chen, Xia Ruofei juga berkata keras-keras sambil mengepalkan tangannya. "Ini teman musim panas." Suara Chen Nanfeng terdengar. Benar saja, itu seorang pemuda. Xia Ruofei merasa suara Chen Nanfeng sebenarnya sangat lembut, mirip dengan gaya Chen Xuan, dan sangat baik. Tapi di saat yang sama, dia juga bisa merasakan ada semacam keajaiban yang menarik dalam suara ini. Xia Ruofei segera menyadari bahwa kepala Chen pasti sangat mahir dalam hal kekuatan spiritual. Anda harus tahu bahwa kekuatan spiritual Xia Ruofei telah mencapai tahap akhir pengumpulan roh, yang lebih kuat dari kebanyakan biksu tingkat menengah Jindan, tetapi sekarang Chen Nanfeng hanya sebuah kalimat sederhana, tetapi Xia Ruofei memiliki perasaan kesurupan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual Chen Nanfeng jauh lebih tinggi dibandingkan Xia Ruofei. Ini membuat Xia Ruofei terkejut. Saat itu, sosok yang mengenakan gaun putih bulan di atas tangga tertawa terbahak-bahak. Kemudian, Xia Ruofei melihatnya berdiri dari kursi dan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Dengan ekspresi tertarik di wajahnya, dia berjalan di depan Xia Ruofei dan Chen Xuan. Xia Ruofei menyadari bahwa dia tidak tahu kapan dia bisa melihat wajah Chen Nanfeng. Penampilan Chen Nanfeng masih sangat tampan, dia mirip dengan Yusu ditiup angin. Dan rambutnya gelap, tidak ada bekas kerutan di dahi dan wajahnya, dan kulitnya terlihat sangat bagus baik dalam kilau maupun elastisitasnya. Dari luar, usianya paling lama 30 atau 40 tahun. Jika tidak diketahui sebelumnya, Xia Ruofei tidak dapat mempercayainya. Ini adalah ayah Chen Xuan. Apalagi konon Chen Nanfeng masih berusia tua, dan usia sebenarnya sudah 2 atau 300 tahun. Terlihat bahwa Chen Xuan memiliki banyak kesamaan dengan Chen Nanfeng di alisnya. Keduanya berdiri bersama seolah-olah mereka adalah saudara. Satu-satunya hal yang membuat Xia Ruofei merasa luar biasa adalah mata Chen Nanfeng. Mata Chen Nanfeng tidak terlalu besar, tetapi dia sangat ilahi, seolah-olah memancarkan cahaya misterius, orang akan memanjakan diri tanpa sadar. Xia Ruofei tahu bahwa ini adalah manifestasi dari kekuatan spiritual Chen Nanfeng yang sangat tinggi. Xia Xiaoyou, Xuaner memberitahuku tentang pelelangan, terima kasih banyak. Chen Nanfeng berkata sambil tersenyum. Ketua Chen, selamat datang. Xia Ruofei berkata sedikit, hanya saja dia meminjamkan beberapa batu roh kepada saudara Chen untuk keadaan darurat. Itu bukan masalah besar. Tidak masalah. Tidak perlu khawatir. Chen Nanfeng melambaikan tangannya dan berkata, hampir puluhan ribu batu roh biasanya bukan apa-apa, tetapi di pelelangan, jika tidak ada kumpulan batu roh yang didukung oleh Xia Xiaoyou, kita akan kehilangan 5 orang suci. Yang disebut lapisan gula di atas kue, mengirimkan arang di salju sulit, persahabatan Xia Xiaoyou, aku, seseorang yang Chen dan Tian Yi, tidak akan pernah lupakan. Kamu mengatakannya dengan serius, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Dia tidak melanjutkan topik ini, tidak peduli apakah orang-orang dengan tulus berterima kasih atau sopan, dia mengatakan itu akan berakhir. Dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa dia benar-benar menjadi tamu terhormat dan dermawan Tianyimen. Saya mendengar Xuaner berkata bahwa Xia Xiaoyou sangat tertarik dengan teh liar kami. Chen Nanfeng bertanya dengan senyum lembut di wajahnya. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, terakhir kali, saya juga mendapat berkah menjadi saudara. Para junior beruntung mencicipi teh liar, dan mereka dikejutkan oleh surga. Meskipun saudara Chen juga berkata, di masa lalu, Guimen dan lainnya praktisi senior sudah mencoba berkali-kali, saya berharap bisa menyebarkan teh liar, tapi tidak berhasil, tapi junior tetap ingin mencoba peruntungan, dan berharap Chen berhasil. Tidak masalah. Chen Nanfeng berkata dengan riang. 1 atau 2 cabang bukanlah apa-apa, Xia Xiaoyou dapat mengambilnya kapan saja. Kalau begitu aku sangat ingin berterima kasih kepada pemimpin Chen. Xia Ruofei dengan cepat membungkuk dan berkata,
Kamu tidak harus bersikap sopan. Chen Nanfeng berkata sambil tersenyum. Dalam kata-katamu, ini hanya sepotong kue untukku. Kemudian, Chen Nanfeng bertanya dengan santai, ya, Xia Xiaoyou, apakah kamu punya penjelasan khusus untuk menghormati gurumu kali ini? Wajah Xia Ruofei seperti biasa, tetapi ada ekspresi malu di matanya, mengatakan, Ketua Chen. Guru Qian Dingwan memintanya untuk tidak mengungkapkan informasi apapun tentang orang tuanya selama budidaya di luar negeri. Chen Nanfeng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Bisa dimaklumi. Beberapa senior di dunia tersembunyi tidak ingin kita yang vulgar mengganggu kebersihan mereka, jadi terkadang anak-anak penjaga pintu bersikap sangat rendah hati. Ya, jangan pernah menyebutkan pembagiannya. Xia Ruofei bergerak sedikit di dalam hatinya, dia mendapat pesan dari ucapan Chen Nanfeng, yaitu, mungkin ada biksu Yuanying di dunia, dan murid-murid mereka juga memasuki dunia untuk berlatih, itu kemungkinan besar Chen Nanfeng akan mengikuti dunia tersembunyi ini. Murid-murid rakyat telah menghubungi. Xia Ruofei tahu bahwa, biografi Yuanying-nya sedang menarik bendera harimau, tetapi bagaimana dengan murid-murid dari biksu tersembunyi yang mungkin dihubungi oleh Chen Nanfeng? Biografi, atau penipu? Dia memikirkan perilaku kultivasi Chen Nanfeng, terutama tingkat kekuatan spiritual yang membuatnya diam-diam takut, dan merasa bahwa Chen Nanfeng tidak mungkin tertipu. Memikirkan hal ini, minat Xia Ruofei pada biksu sejati itu murid-muridnya juga meningkat pesat. Di dunia latihan, tidak pernah ada biksu Yuanying dalam beberapa tahun terakhir, apalagi lebih dari 300 tahun yang lalu, ladang budidaya seperti dipotong dengan pisau lalu lingkungan terus memburuk. Apa rahasia di balik ini? Agaknya para biksu bayi yang tersembunyi itu harus mengetahui beberapa hal. Bahkan master sekte top seperti Chen Nanfeng mungkin memiliki beberapa informasi. Meskipun Xia Ruofei sangat penasaran, dia tidak berani bertanya sembarangan. Dia juga tidak tahu apakah biksu Yuan Yuanying yang tersembunyi memiliki kontak satu sama lain. Dia juga tidak tahu apakah akan ada hubungan khusus antara Yuan Ying Qinzuan. Dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu dan buru-buru bertanya jika kata itu tidak benar, itu akan langsung menimbulkan kecurigaan Chen Nanfeng. Jika Chen Nanfeng menemukan bahwa Xia Ruofei sebenarnya tidak memiliki guru dari biksu Yuanying, itu hanyalah perbaikan longgar yang telah menerima kesempatan dari Tianda, dan tidak mungkin untuk menjamin bahwa dia tidak akan mengingini harta karun yang ada padanya. Meskipun Chen Nanfeng dan Chen Xuan sama-sama tampak benar, dan termasuk Chen Nanfeng, orang pertama di bidang budidaya, sikapnya terhadap Xia Ruofei sangat baik, membuat Xia Ruofei merasa seperti angin musim semi. Tetapi mengetahui orang-orang mengenal satu sama lain dan tidak mengetahui, Xia Ruofei tidak dapat menjamin bahwa ayah dan anak tersebut akan melihat bau-bau. Terlebih lagi, saat ini Xia Ruofei berada di posisi paling sentral di gerbang Tianyi. Di depannya adalah mendiang Jindan, yang kekuatan spiritualnya jauh melampaui keberadaannya yang mengerikan. Xia Ruofei sendiri tidak yakin. Jika Chen Nanfeng tiba-tiba mendapat masalah, apakah dia punya kesempatan untuk melarikan diri? Oleh karena itu, aula perbuatan yang tampak damai sebenarnya membuat Xia Ruofei seperti es tipis. Dia harus menghadapinya dengan sangat hati-hati. Meskipun Xia Ruofei sangat ingin tahu tentang murid-murid para pendahulu di dunia tersembunyi di mulut Chen Nanfeng, dia tidak pernah menyebutkannya, tetapi hanya tersenyum ringan, berkata, kehidupan guru sulit dikalahkan, terima kasih Guru Chen atas pengertian Anda. Petik 2. Dengan senyuman indah di wajahnya, Chen Nanfeng mengangguk dan berkata, mengerti. Mengerti. Kemudian dia bertanya lagi, Xia Xiaoyou, saya mendengar Suaner berkata bahwa dia telah mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam penelitian dan eksplorasi 5 perintah suci. Saudara Chen terlalu sopan, hanya karena dia meminjam beberapa batu roh, dia harus memberi yang lebih mudah tempat untuk belajar dan menjelajahi 5 perintah suci. Xia Ruofei berkata, omong-omong, inilah keuntungan pria yang lebih muda. Haha, saling membantu, belum lagi siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Chen Nanfeng melambaikan tangannya dan kemudian bertanya, saya tidak tahu apa yang dikatakan Xia Xiaoyou tentang 5 perintah suci ini. Xia Ruofei segera waspada, dan dia berkata dengan pelan, Ketua Chen, para junior hanya melihat sekilas kepelelangan dari jauh, untuk mengatakan kebenaran tentang 5 perintah suci, dan hanya tinggal di dunia latihan.
Rumor mengatakan bahwa memang tidak ada yang unik tentang itu. Jika Xia Xiaoyou bersedia, mengapa tidak mempelajari 5 perintah suci sekarang? Chen Nanfeng berkata sambil tersenyum. Berkah tuok Xia Xiaoyou, kami sekarang memiliki 25 perintah suci di Tianyimen, tetapi Suaner mengembalikan perintah itu. Setelah kartu tersebut, saya juga memanggil beberapa tetua dan murid yang telah lama mempelajari 5 dekrit suci untuk mempelajari token baru tersebut. Hasilnya masih belum ada petunjuk. Xia Xiaoyou, belajar dari gerbang terkenal itu, mungkin saya bisa melihat beberapa rahasia yang tidak dapat kami temukan. Ini tidak cocok. Xia Ruofei dengan sengaja menunjukkan sentuhan emosi, dengan ragu berkata, inilah harga pintumu yang mahal, junior. Jika kamu melihatnya, tidak akan ada rugi. Chen Nanfeng berkata sambil tersenyum. Tetapi 5 perintah suci ini memang merupakan aset penting dari pintu Tianyi kita. Meskipun aku adalah kepala, aku tidak bisa melakukan apapun secara sembarangan, jadi hanya Xia Xiaoyou yang bisa menonton dan belajar di aula ini, tapi aku tidak bisa membawa mereka keluar dari aula. Faktanya, Xia Ruofei tidak tertarik pada 25 perintah suci Tianyimen. Karena pendeta Buddha Yuntai telah dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa hanya 5 token yang akan dikumpulkan secara otomatis. Jika tidak, apakah itu 2, 3 atau 4, itu tidak masuk akal. Tidak bisa memastikan apakah Chen Nanfeng sedang menguji dirinya sendiri, jadi dia masih sedikit waspada. Bagaimanapun, menurut reaksi normal, dia tidak tertarik pada 5 perintah suci. Lalu berkata, terima kasih cinta Chen. Kaum muda sangat ingin melihat 5 perintah suci yang legendaris, tapi senang bisa membuka matamu. Haha, Xia Xiaoyou terlalu rendah hati. Chen Nanfeng berkata sambil tersenyum, karena itu masalahnya, maka silakan Xia Xiaoyou belajar. Setelah selesai berbicara, Chen Nanfeng membalikkan tangannya dan 2 token muncul di telapak tangannya. 5 dekrit suci Xia Ruofei yang diberi nama sesuai dengan lingkaran latihan kuno, sebenarnya mereka seharusnya disebut Ordo Naga. Tidak ada pola rumit pada kedua token tersebut, termasuk token 1 angka yang disimpan oleh Xia Ruofei di dalam gua ruang batu Link to Space. Kecuali jumlah nomornya, penampilan beberapa token hampir sama. Bagi Xia Ruofei, ini bukan hal baru. Tapi dia masih berpura-pura bersinar, dan kemudian menatap 2 token di milik Chen Nanfeng tangan. Chen Nanfeng tersenyum tipis dan berkata, Xia Xiaoyou, tolong. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung mengangkat tangannya, dan kedua token itu terbang ringan di depan Xia Ruofei, melayang di udara tanpa bergerak. Xia Ruofei tidak tahu bahwa Chen Nanfeng telah melihat penampilannya yang menyamar. Dia mengikuti Chen Xuan keluar dari ruang pertemuan. Chen Xuan masih berpenampilan lembut dan anggun, tetapi Xia Ruofei masih merasakan dengan jelas bahwa setelah dia keluar dari aula, seluruh orang menjadi sangat santai. Tampaknya saat menghadapi Chen Nanfeng, tidak hanya Xia Ruofei yang merasa sangat stres, bahkan Chen Xuan, putra Chen Nanfeng, pun tidak mudah. Saudara Xia, pohon teh liar terletak di puncak yang sepi tanpa manusia, dan tidak ada jembatan kabel yang terhubung, dan ada banyak formasi di bagian bawah puncak, jadi Yujian harus terbang. Chen Xuan menjelaskan sambil tersenyum, ini juga satu-satunya tempat di mana saya dapat menjaga pedang dalam jangkauan pintu saya, tentu saja, premisnya adalah izin dari kepala. Chen Xuan melanjutkan dengan berkata, awalnya saya ingin membawa saudara Xia ke air jernih untuk membawa Anda menemui saudara Xia, tetapi saya tidak menyangka. Saudara Xia benar-benar orang yang nyata. Pikiran bahwa pemuda ini sudah menjadi biksu Jin dan Chen Xuan, yang selalu membanggakan bakatnya, tidak dapat menahan rasa demam di wajahnya. Dari usia muda hingga besar, Chen Xuan adalah anak dari keluarga orang lain. Latar belakang keluarganya luar biasa. Bakatnya masih luar biasa. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia yang terbaik. Sekarang kerangka acuan yang lebih jahat daripada dirinya tiba-tiba muncul, dan Chen Xuan tiba-tiba merasa bahwa dia telah hidup sia-sia selama 40 tahun. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Saudara Chen, mohon maafkan saya. Xia Mou tidak sengaja menyembunyikannya. Chen Xuan melambaikan tangannya dan berkata, mengerti. Mengerti. Belum lagi, Saudara Xia, bagaimana kalau naik bersama pedang kita bersama sebentar lagi? Tidak masalah. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum. Itu bagus, Saudara Xia, kumohon.
kata Chen Xuan. Meskipun Anda dapat mengambil pedang di gunung yang sepi itu, di pintu masuk aula pertemuan Yun Xiaofeng, Anda tidak akan diizinkan untuk mengambil pedang secara langsung. Oleh karena itu, Chen Xuan masih mengajak Xia Ruofei berjalan ke puncak terpencil itu. Masih melintasi jembatan kabel, lalu keduanya turun gunung, lalu melakukan perjalanan di lembah selama sekitar setengah jam. Xia Ruofei melihat puncak curam di depannya. Puncak tersendiri ini bisa dikatakan berdiri di atas dinding, pada dasarnya tegak lurus, seolah-olah dipotong dengan tangan. Dan dari sisi ini tampak seperti bongkahan batu utuh yang tingginya ratusan meter, dan tidak ada rumput di atasnya. Jika tidak diketahui sebelumnya, Xia Ruofei tidak dapat membayangkan bagaimana pohon teh akan tumbuh di lingkungan seperti itu. Pohon teh liar sangat penting sehingga secara alami dijaga oleh para murid. Dan bagian bawah Gufeng juga disusun dengan susunan yang padat. Meski masih agak jauh, Xia Ruofei sudah bisa merasakan fluktuasi susunan yang kuat. Setelah Chen Xuan dan Xia Ruofei mendekat, kedua murid yang berpura-pura itu muncul dari balik batu, berteriak dengan hormat dengan tinju mereka, "Lihat Tuan Muda." Chen Xuan mengangguk sedikit, dan berkata, "Atas perintah kepala, bawalah Xia Daoyou yang memilih sekte bintang ini untuk mengambil 2 cabang teh liar." Setelah berbicara, Chen Xuan mengeluarkan token halus dari cincin penyimpanan. Meskipun dia adalah putra dekat Chen Nanfeng, dia datang ke tempat yang dijaga ketat ini, dan dia harus mengikuti aturan yang sama. Token ini diberikan oleh Chen Xuan yang diberikan Chen Nanfeng sebelumnya kemarin. Jelas bahwa tujuan terpenting perjalanan Xia Ruofei adalah untuk cabang teh liar. Salah satu murid maju selangkah dan mengambil token itu dengan kedua tangannya. Setelah diperiksa dengan cermat, dia mengangguk dan berkata, "Anda yang bertanggung jawab, tokennya benar. Tolong 2 orang." Chen Xuan mengangguk dan berkata, "Kamu bisa menutup metode formasi larangan terbang. Saudara Xia dan aku berada di puncak yang sepi. Formasi padat di sekitar puncak terpencil ini secara alami dirancang untuk mencegah kecelakaan di pohon teh liar. Gufeng sendiri berada di dalam gerbang Tianyi dan berada di bawah perlindungan Great Guardian Array. Pembentukan di sekitar Gufeng jelas hanyalah beberapa jaminan lagi. Hal ini juga untuk mencegah murid biasa memasuki area terlarang secara tidak sengaja." "Ya, Tuan Muda," kata kedua murid itu serempak. Salah satu murid kembali berkata, "Mohon tetap memegang kendali untuk sementara waktu." Setelah selesai berbicara, dia mengambil token Chen Xuan dan bergegas kembali ke rumah 2 lantai yang dibangun di dekat gunung di kaki puncak. Setelah beberapa saat, murid itu keluar. Dia mengembalikan token itu dengan kedua tangannya, dan kemudian berkata dengan hormat, "Kamu memiliki lebih sedikit kendali, susunan pertahanan udara telah ditutup, dan pemimpin yang lebih rendah dapat memulai kapan saja. Ada pekerjaan." Chen Xuan berkata dengan lembut, lalu menoleh ke Xia Ruofei, tersenyum, "Saudara Xia, tolong." "Bagus." Xia Ruofei mengangguk dan berkata. Keduanya berjalan berdampingan ke arah Gufeng. Chen Xuan berhenti pada jarak sekitar 50 meter dan berkata, "Lebih jauh lagi, itu akan menyentuh formasi di sini, Saudara Xia. Sekarang formasi larangan udara telah ditutup. Sekarang, ayo naik dari sini ke Yujian." Semuanya mendengarkan pengaturan Saudara Chen. Xia Ruofei berkata, sambil tersenyum. Chen Xuan berpikir, dan memanggil Fei Jian dari dantian miliknya sendiri. Ini adalah pedang terbang berwarna hijau muda, lebarnya sekitar 2 jari dan lebarnya sekitar 50 cm. Beberapa perbedaannya adalah pedang terbang ini tidak memberikan perasaan tajam pada Xia Ruofei, melainkan memancarkan vitalitas, seolah-olah ini bukan pedang, tetapi ladang bunga padi yang harum, atau kebun buah-buahan. Xia Ruofei tidak bisa membantu diam-diam bertanya-tanya, dan juga mengeluarkan pedang terbangnya sendiri. Dia tidak tahu seberapa terkenalnya Biou Xianjian di dunia latihan, jadi dia tidak mengambilnya dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedang terbang yang ditinggalkan oleh umat Buddha Yuntai. Yuntai Jushi menaruh 5 pedang terbang di ruang tersembunyi di atas ring, yang seharusnya menjadi kebanggaannya. Xia Ruofei memberikan sepasang pedang terbang, Qius Hui Yiren, masing-masing kepada Song Wei dan Ling Qingsui, dan Ujin diberikan kepada Li Yifu. Apa yang dibawakan Xia Ruofei kali ini adalah api yang dia persiapkan untuk Tang Haoran. Tang Haoran masih terlalu muda,
dan Xia Ruofei tidak khawatir untuk menyerahkan Fei Jian ke tangannya, jadi Fei Jian, nyala api, ini masih berada di ruang rohnya. Pedang ini paling baik digunakan oleh Tang Haoran yang berlatih metode Sun Yang. Namun, Xia Ruofei untuk sementara menggunakannya untuk mengendalikan pedang, tidak ada masalah. Begitu pedang terbang yang berapi-api itu muncul, Chen Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalakan matanya dan berseru, pedang yang bagus. Saudara Xia, pedang terbangmu jelas merupakan butik langka. Ini, sepertinya tidak pernah selama ini aku belum pernah mendengar tentang pedang ini di dunia latihan. Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, ini diberikan kepada Xia Mou oleh para tetua. Dikatakan bahwa, pedang terbang ini berasal dari peninggalan budidaya kuno. Seharusnya tidak terlihat di dunia budidaya modern. Itu normal agar saudara Chen tidak melihatnya. Kata-kata Xia Ruofei benar dan salah, kebanyakan benar, dan kedengarannya masuk akal bagi Chen Xuan, jadi tidak ada keraguan sama sekali. Saudara Xia, apa nama pedang ini? Chen Xuan bertanya. Terlihat bahwa Chen Xuan juga merupakan orang yang menyukai pedang. Begitu pedang terbang yang berapi-api ini muncul, matanya tidak bisa dilepaskan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, pedang ini disebut Qian, sebenarnya paling cocok untuk konstitusi Ziyang atau orang yang berlatih Ziyang Gongfa, tapi ini adalah hadiah dari para tetua Xia. Meskipun tidak terlalu cocok untuk saya, itu hanya bisa gunakan seperti ini dulu. Itu pasti memberi guru hati yang istimewa. Chen Xuan segera berkata, saudara Xia, dengarkan para tetua. Haha, kakak Chen adalah tipe orang yang menjadi bayi yang baik sejak dia masih kecil. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Tetapi saudara Chen benar, masalah pedang terbang memang harus mendengarkan para tetua. Kemudian, Xia Ruofei bertanya lagi, saudara Chen, bisakah kita naik? Chen Xuan menepuk keningnya dan berkata sambil tersenyum pahit, saudara Xia maafkan aku hampir lupa melakukan sesuatu ketika aku melihat pedang bagus seperti Qian. Jika tidak diberikan oleh para tetua, tidak masalah jika pedang ini diberikan kepada saudara Chen. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Itu tidak mungkin, Chen Mou tidak berani menerima lu. Chen Xuan juga berkata sambil tersenyum, saudara Xia, ayo pergi. Xia Ruofei mengangguk. Lalu keduanya melompat ke atas pedang terbang pada saat yang sama, dan mereka segera menginjak pedang terbang itu dan lepas landas. Chen Xuan juga sengaja mengamatinya secara diam-diam. Bagaimanapun, dia hanya tahu bahwa Xia Ruofei juga seorang praktisi kultivasi awal Jin dan, tetapi dia juga seorang biksu di awal Jin dan. Faktanya, kesenjangannya masih cukup besar, dan bahkan beberapa orang bahkan tidak bisa menguasai terbang Yu Jian. Jelas, tetapi yang lain juga berada di masa-masa awal Jindan. Oleh karena itu, Chen Xuan juga dengan sengaja memperlambat beberapa kecepatan, yaitu, dia khawatir Xia Ruofei akan memasuki Jindan untuk pertama kalinya, dan dia tidak ahli dalam mengendalikan pedang terbang. Namun Chen Xuan segera mengetahui bahwa Xia Ruofei sangat mudah mengikuti ritmenya. Dia sangat stabil dalam mengendalikan pedang terbang, dan dia tahu dari penampilannya bahwa dia masih memiliki kekuatan ekstra. Chen Xuan perlahan mempercepat kecepatannya. Kemudian dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mengubah kecepatan, Xia Ruofei dapat segera mengikuti ritmenya dan dengan mudah menjaga jarak yang pada dasarnya konstan dengannya. Chen Xuan Cao Xia Ruofei mengacungkan jempol dan berkata, saudara Xia, tingkat biografi pribadi Yuan Ying memang pantas diterima. Xia Ruofei tersenyum tipis, dan tidak menyangkal perkataan Chen Xuan, tentu saja, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengakuinya. Chen Xuan membawa Xia Ruofei Yujian melewati puncak terpencil ini, kembali ke belakang, dan pada saat yang sama terus bertambah tinggi. Faktanya, ketika menoleh ke sisi ini, Xia Ruofei telah melihat pohon teh liar. Karena seluruh puncak yang terpencil hampir tidak ditumbuhi rumput, sebuah pohon tiba-tiba muncul di tebing dekat puncak, yang secara alami cukup mencolok. Di atas puncak terpencil ini, tampaknya hanya ada vegetasi yang masih hidup, sehingga Xia Ruofei dapat yakin bahwa itu adalah pohon teh liar, meskipun pohon ini agak berbeda dari pohon teh dalam kognisi adat Xia Ruofei. Pohon teh liar ini lebih besar dari perkiraan Xia Ruofei. Rata-rata pohon teh relatif kecil, tetapi pohon teh yang dilihat Xia Ruofei di depannya tingginya lebih dari 20 meter, dan batangnya setidaknya setebal 3 orang.
Ini sudah menjadi pohon besar dalam arti sebenarnya. Perasaan ini terutama terlihat ketika keduanya terbang semakin dekat, dan pohon teh besar datang. Xia Ruofei belum pernah melihat pohon teh tumbuh begitu besar, yang benar-benar menumbangkan kognisinya. Pohon teh ini tumbuh di atas tebing, dan tidak ada jalan sama sekali yang dipotong di dinding Gunung Bufeng. Sekalipun tidak ada formasi luar yang menghentikannya, rata-rata orang tidak bisa bangun sama sekali. Pantas saja Chen Xuan pernah memberitahu Xia Ruofei bahwa pemeliharaan pohon teh liar adalah murid biasa dari sesepuh jin dan yang tidak bisa melakukannya. Bahkan mendekati pohon teh liar pun sulit. Xia Ruofei akhirnya tahu mengapa Chen Nanfeng dan Chen Xuan serta putranya begitu murah hati, terutama Chen Xuan. Saat itu, tidak terlalu menyegarkan di atas kapal terbang. Hampir tanpa berpikir panjang, dia berjanji untuk memberi Xia Ruofei 2 cabang, dan dia langsung pergi ke tempat kejadian untuk memetik. Pohon teh liar ini sangat besar, dengan dedaunan yang rimbun, tidak diragukan lagi seekor sapi atau sehelai rambut harus mencabut 1 atau 2 cabangnya. Segera, Chen Xuan dan Xia Ruofei menginjak pedang terbang dan melayang di depan pohon teh liar ini. Chen Xuan berkata sambil tersenyum, "Saudara Xia, petik sendiri. Selama kamu tidak menebang pohon teh ini dan mengambilnya." Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Ini pintumu, aku ingin berani melakukan itu, tidakkah kamu ingin hidup dan menelanjangiku?" Xia Ruofei berkata di sampingnya, "Sebenarnya, kekuatan spiritual telah dilepaskan. Pohon teh liar ini pada dasarnya dapat dikatakan tidak menyembunyikan apapun di bawah penyelidikan kekuatan spiritual. Semua detail terkendali. Xia Ruofei dapat dengan jelas merasakan vitalitas pohon teh ini sangat kuat, bahkan jauh melebihi beberapa tanaman yang ditanamnya di ruang Lingtu. Xia Ruofei melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik di dalam hatinya, bahkan Fei Jian telah menyiapkan 2, dan itu memang generasi kedua yang kaya di dunia kultivasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah menaruh paling banyak 5 pedang terbang di ruang Lingtu. Tentu saja, itu semua dari dia, bukan dari ayah. Dari sudut pandang ini, dia dan Chen Xuan pada dasarnya masih berbeda. Setelah Chen Xuan memotong dahan, dia segera mengeluarkan kotak giok panjang dari cincin penyimpanannya, memasukkan dahan teh liar ke dalamnya, lalu kembali ke Xia Ruofei dengan pedang terbangnya, sambil tersenyum. Kotak giok itu diserahkan kepada Xia Ruofei. Chen Xuan berkata, "Saudara Xia, kotak giok ini dapat menjaga aktivitas cabang dengan lebih baik, berharap dapat membantu transplantasi." Jelas, kotak giok ini juga telah disiapkan oleh Chen Xuan sebelumnya. Pertama, token dari master sebelumnya, dan kemudian kotak giok ini. Chen Xuan segera melakukan persiapan penuh setelah mengetahui bahwa Xia Ruofei telah datang ke Tianyi, yang membuat Xia Ruofei sangat berguna. "Terima kasih, Saudara Chen." Xia Ruofei mengambil kotak giok itu dan berkata dengan tulus, tidak peduli apakah pemotongannya berhasil atau tidak, adik laki-lakinya akan menerima bantuan Chen Chen. Chen Xuan melambaikan tangannya sedikit dan berkata sambil tersenyum, dengan mengangkat tangan, "Saudara-saudara Xia tidak perlu khawatir." Xia Ruofei meletakkan kotak giok itu ke dalam ruang Lingtu, sehingga aktivitas cabang-cabangnya tetap terjaga, dan tidak perlu khawatir mati karena berlalunya waktu. Kemudian, dia dan Chen Xuanlian mengusir Fei Jian dari puncak terpencil, dan segera kembali ke kaki gunung, menjatuhkan Fei Jian di luar jangkauan formasi. Keduanya mendaki jalan pegunungan bersama-sama, dan Xia Ruofei berkata, "Saudara Chen, kali ini saya tidak akan mengganggumu lagi di Guimen. Semakin cepat cabang ini ditransplantasikan, semakin baik." Adik laki-laki tersebut berencana untuk pergi hari ini. Chen Xuan sedikit terkejut dan berkata, "Saudara Xia, kotak giok saya memiliki metode penggambaran. Cabang pohon ini tidak menjadi masalah selama 4 atau 5 hari. Anda jarang datang ke sini. Sulit untuk menghabiskan beberapa hari. Saya masih tak ada habisnya persahabatan Tuan Tanah." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Ada banyak peluang di masa depan. Di masa depan, semua 5 perintah suci akan lahir, dan saya harus datang untuk mengganggunya. Pohon teh liar yang ditransplantasikan ini harus dipindahkan lebih cepat daripada nanti." Adik laki-lakinya berencana untuk kembali secepat mungkin. Xia Ruofei ragu-ragu beberapa kali hari ini, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak menyebutkan fakta bahwa dia memiliki 5 perintah suci terakhir.
Terutama melalui pertemuan singkat, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat kekuatan Chen Nanfeng sama sekali, terutama pencapaian spiritualnya yang mendalam, yang membuatnya pingsan. Xia Ruofei tidak dapat memprediksi bagaimana segala sesuatunya akan berkembang setelah dia mengucapkan 5 perintah suci. Jadi setelah beberapa kali ragu, Xia Ruofei masih merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diketahui dan memutuskan untuk menyembunyikan masalah 5 perintah suci terlebih dahulu. Meskipun orang awam Yuntai mengatakan bahwa 5 perintah suci akan menghilang secara misterius setiap 3 atau 400 tahun, dan mungkin perlu waktu puluhan tahun untuk muncul kembali satu per satu. Sekarang waktunya agak sempit, tetapi waktunya sempit, dan kita tidak terburu-buru. Lagi pula, dalam rentang waktu 3 hingga 400 tahun, hari, bulan, atau bahkan tahun sebenarnya berumur sangat pendek. Jika memang karena keraguan-raguan inilah 5 perintah suci diumumkan, maka Xia Ruofei juga akan mengenalinya. Chen Xuan melihat bahwa Xia Ruofei bertekad untuk bertekad, jadi tidak baik untuk mempertahankannya. Dia berkata dengan penyesalan, jarang sekali bisa mengenal seorang pemuda seperti saudara Xia. Saya awalnya ingin bertukar pikiran dengan Anda dan saudara Xia. Apa yang Anda pelajari tentang itu? Setelah pertemuan singkat seperti itu, saudara Xia pergi lagi. Latar belakang akademis saudara Chen, Ling Zun adalah salah satu yang terbaik di dunia kultivasi. Tianyi memiliki latar belakang yang begitu dalam, di mana saya perlu berkomunikasi dengan adik laki-laki saya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, waktu kultivasi saya sangat singkat, izinkan saya berbicara tentang belajar, itulah yang saya pelajari dari saudara Chen. Saudara Xia, kamu terlalu rendah hati. Chen Xuan berkata, pada usia ini, kamu dapat menembus periode Jindan. Saudara Xia jelas merupakan seorang jenius tiada taraf yang lahir dalam 100 tahun. Meskipun bakat Chen tidak buruk, dibandingkan dengan saudara Xia, dia masih ada perbedaan besar. Pada titik ini, Chen Ming masih memiliki beberapa pengetahuan. Segera setelah itu, Chen Xuan tersenyum bebas lagi dan berkata, dulu saya berpikir bahwa talenta generasi muda semakin layu, dan selalu ada rasa ketinggian di lapangan latihan. Sekarang sepertinya mata saya sipit. Saya telah bertemu. Setelah saudara Xia, saya menyadari bahwa pemikiran saya sebelumnya tidak berbeda dengan katak di dasar sumur. Tetapi itu tidak masalah. Dengan referensi yang kuat dari saudara Xia, saya memiliki motivasi lebih untuk berlatih. Jadilah kendur, mungkin Tuhan, aku akan melampauimu. Haha, kemajuan bersama, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ucapan Chen Xuan datang dari hati. Sejak kecil, dia telah menjadi orang terbaik di mata orang lain. Faktanya, memang demikian adanya. Namun, setelah sekian lama, ia seolah merasa motivasinya untuk maju kurang. Hari ini, dia mengetahui di aula senat bahwa Xia Ruofei telah mencapai latihan kultivasi awal Jindan di usia muda, yang sangat menyentuh hatinya. Kekuatan dalam hatinya untuk bertarung dan bertanding kembali bangkit. Xia Ruofei secara alami tidak akan bisa dibandingkan dengan Chen Xuan, tetapi ucapan Chen Xuan cukup menggugah seleranya, dan bahkan memiliki perasaan percaya diri. Faktanya, Xia Ruofei dan Chen Xuan sudah lama tidak saling kenal, dan waktu kontaknya lebih singkat, tetapi kedua orang yang mengobrol satu sama lain adalah hubungan yang istimewa. Hal ini terkait dengan pendidikan keluarga Chen Xuan yang baik dan sopan santun, tetapi juga menunjukkan bahwa keduanya orang-orang memang berbagi pemahaman yang sama dalam banyak hal. Tidak peduli dari aspek mana, Xia Ruofei dan Chen Xuan jelas bukan tipe orang yang sama, tetapi ini tidak menghalangi mereka untuk menjadi teman baik. Keduanya berjalan langsung menyusuri jalan pegunungan menuju gerbang gunung. Xia Ruofei berkata, saudara Chen, Ling Zun mengendalikan gerbang Tianyi, dan dia pasti sangat sibuk. Adik laki-lakinya tidak akan pergi secara khusus. Tolong kirimkan ucapan terima kasih kepada Chen Chen atas namanya. Oke, Chen Xuan berkata dengan riang. Chen Nanfeng sangat sibuk di hari kerja, dan untuk mempengaruhi masa kecilnya, dia telah bekerja keras sebagian besar waktunya setelah menangani urusan sekte, dan bahkan Chen Xuanping jarang melihatnya. Oleh karena itu, Xia Ruofei, seorang junior, tidak secara khusus berhenti, itu tidak dianggap kasar. Keduanya berbicara, dan segera berjalan keluar dari gerbang gunung.
Chen Xuan secara pribadi mengirim Xia Ruofei keluar dari jangkauan formasi, yaitu melampaui tembok gunung ketika Bishui Feizu menyerang secara langsung. Kirim, Junli untuk waktu yang lama pasti selamat tinggal. Kakak Xia, aku akan mengirimkannya ke sini. Chen Xuan berkata, saudara Xia harus datang menjadi tamu ketika saya ada waktu luang. Saya berharap dapat berbicara dengan saudara Xia di malam hari. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, jika saudara Chen berjalan di dunia sekuler, jangan ragu untuk menghubungi saya. Xia Ruofei baru saja meninggalkan informasi kontaknya kepada Chen Xuan di jalan. Tentu saja, nomor ponsel yang ditinggalkannya ditangani olehnya sebagai identitas musim panas, dan kini nomor ponsel tersebut juga disimpan sepanjang tahun, karena ia berada di dunia latihan sebagai identitas musim panas. Xia Ruofei tidak mengetahui bahwa sebenarnya penampilannya yang menyamar telah dilihat oleh Chen Nanfeng, dan Chen Nanfeng juga mengatur agar orang-orang menyelidiki situasinya berdasarkan penampilan aslinya. Rompi yang digunakan Xia Ruofei di dunia latihan sebenarnya bukan rahasia lagi di depan Chen Nanfeng. Chen Xuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, jika Anda memiliki kesempatan untuk keluar, Anda harus menghubungi saudara Xia. Kemudian dia tersenyum dan berkata, karena saudara Xia telah menerobos Jindan, maka saya tidak akan saling menyerahkan. Saudara Xia, jangan lewati ini. Dia awalnya berencana mengirim Xia Ruofei ke Taicheng dengan kapal terbang air jernih, tetapi karena Xia Ruofei awalnya adalah seorang biksu Jindan, dan meskipun waktu pedang di sisi Gufeng tidak lama, dia juga bisa melihat penerbangan Xia Ruofei, pedang sangat terampil, maka tentu saja dia tidak perlu menambahkan banyak ular, dan menggunakan perahu terbang untuk mengantarkan tamu. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tentu saja, kamu tidak dapat merepotkan saudara Chen lagi. Setelah berbicara, Xia Ruofei mengeluarkan pedang terbang yang berapi-api, melompat ke pedang terbang yang ditangguhkan, mengepalkan tinjunya dan berkata, saudara Chen. Saudara mengucapkan selamat tinggal, saudara Xia telah melakukan yang terbaik. Chen Xuan berdiri di depan gunung dengan senyum lembut di wajahnya, dan melengkungkan tangannya ke arah Xia Ruofei. Xia Ruofei kemudian mendesak Fei Jian untuk mempercepat dan melarikan diri dalam cahaya pedang, dan segera dia menjadi titik hitam kecil dalam pandangan Chen Xuan. Chen Xuan menunggu sampai sosok Xia Ruofei benar-benar menghilang, lalu dia menginjakkan kaki di atas pedang terbangnya sendiri, melintasi dinding gunung dengan metode mata buta, dan terbang menuju ke arah gerbang gunung. Xia Ruofei mengayunkan pedang terbang itu dengan cepat melintasi pegunungan Taishan. Perjalanan ini juga terburu-buru, namun hasilnya tetap sangat memuaskan bagi Xia Ruofei. Meskipun Xia Ruofei akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan masalah 5 perintah suci, dia berhasil mendapatkan cabang teh liar. Setelah teh liar berhasil ditransplantasikan, produksi teh liar dapat diproduksi secara massal, yang mungkin tidak banyak membantu kekuatannya sendiri, tetapi secara umum dapat meningkatkan kekuatan bintang pemetiknya. Bagi Xia Ruofei, semakin kuat keseluruhan kekuatannya, semakin besar pula bantuannya. Setelah terbang beberapa saat, Xia Ruofei Yujian hanya bisa sedikit mengernyit, dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, dan sepertinya ada perasaan diintai. Perasaan ini sangat lemah, jika kekuatan mental Xia Ruofei tidak sangat kuat, dia mungkin tidak menyadarinya. Tentu saja, Xia Ruofei juga merasa bahwa pihak lain seharusnya hanya menjadi mata-mata, setidaknya tidak bunuh diri, jika tidak diperlukan peringatan mental sama sekali, dan perasaan bahayanya dapat diketahui terlebih dahulu. Xia Ruofei melanjutkan penerbangan Yujian dengan tenang sambil menganalisis secara diam-diam di dalam hatinya. Siapa yang akan melacak diri Anda sendiri? Kemungkinan terbesar tentu saja adalah Tianyimen. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa meskipun orang yang datang bukanlah kepala Tianyi, Chen Nanfeng, setidaknya dia adalah penatua yang sangat kuat. Kalau tidak, mustahil mengikuti Xia Ruofei begitu lama. Jika bukan Tianyimen, apakah ada biksu lain di sekitar sini? Atau sekedar lewat, melihat Xia Ruofei Yujian, lalu datang. Xia Ruofei merasa kemungkinan ini ada, tetapi kemungkinan terbesarnya adalah Tianyimen melacak dirinya sendiri. Xia Ruofei tahu bahwa Chen Xuan mungkin tidak tahu tentang melacak masalah ini, tapi setidaknya Chen Nanfeng, kepala Tianyimen, menyadarinya.
Mungkin orang-orang di belakang mengikuti perintah Chen Nanfeng untuk melacaknya. Pikiran Xia Ruofei berubah tajam. Entah itu Tianyimen atau bukan, apakah dia jahat atau tidak, dia tidak suka perasaan di mata-matai. Jadi, setelah terbang selama 2 menit, Xia Ruofei membuat keputusan yang menentukan. Dia berhenti total, melayang di udara dengan pedang terbang. Tentu saja, dia tidak menoleh ke belakang, dia juga tidak melepaskan kekuatan mentalnya untuk memeriksa di belakangnya. Perasaan ini sangat lemah. Agaknya jarak antara pihak lain dan dia tidaklah pendek. Xia Ruofei mengambil kapal terbang hitam langsung dari ruang Lingtu. Jalan selanjutnya sangat mulus, dengan kecepatan kapal terbang hitam, bahkan kultivator tentatif Lu Yu tidak dapat mengejarnya sama sekali, dan dia akan dapat menyingkirkannya nanti. Tentu saja, bertemu dengan praktisi lain dalam penerbangan juga merupakan kejadian yang kecil kemungkinannya. Setelah 2 atau 3 jam penerbangan, Xia Ruofei telah kembali ke Pulau Taoyuan. Dia bertanya singkat pada Li Yifu, dan mengetahui bahwa semuanya normal di sini, jadi dia meminta Li Yifu untuk mengkultivasi dirinya sendiri. Xia Ruofei kembali ke kamar eksklusifnya. Setelah mengunci pintu dan jendela serta mengatur tindakan pertahanan dan peringatan dini, Xia Ruofei kembali ke kamar tidur, memanggil gulungan gambar spiritual dari telapak tangannya, dan kemudian pindah ke ruang angkasa dengan pikirannya. Dia tidak mengganggu Xia Qing, tetapi langsung pergi ke alam Yuan awal. Begitu dia memasuki ruang itu, Xia Ruofei menelan kotak giok yang dia simpan di ruang batu gua. Bagian dalamnya adalah cabang teh liar yang diperoleh dari Tianyimen. Xia Ruofei membuka kotak giok dan mengeluarkan kedua cabangnya. Cabang teh liar terpelihara dengan baik secara alami, kotak giok itu sendiri memiliki beberapa susunan dasar untuk memaksimalkan kesegaran, dan Xia Ruofei juga memasukkan kotak giok ke dalam ruang Lingtu dalam waktu singkat, jadi sekarang kedua cabang tersebut pada dasarnya masih dalam keadaan baru saja dipotong. Xia Ruofei menemukan tempat terbuka di awal dinasti Yuan. Ini pertama kali dibudidayakan ketika dia menanam beberapa sayuran dan buah-buahan. Belakangan, dia tidak lagi menggunakan ruang awal dinasti Yuan untuk menanam sayuran. Pada dasarnya, hanya tanaman dengan masa kematangan yang relatif lama dan relatif berharga yang akan ditanam di Yuan. Menanam di awal, misalnya ginseng liar, jinan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ruang pada awal dinasti Yuan cukup luas. Xia Ruofei dengan cepat dengan ahli memotong kedua cabang teh liar dan menuangkan air lintan. Faktanya, tanah di ruang Lingtu masih relatif lembab, dan masih terdapat aura aerosol dalam jumlah besar di udara, sehingga meskipun tidak disiram tidak akan berpengaruh. Kedua cabang teh liar itu dipisahkan dalam jarak yang cukup dekat. Xia Ruofei menelan kembali bendera susunan waktu dan mengaturnya di sekitar salah satu cabang teh liar yang dipotong. Dengan cara ini, laju aliran waktu cabang teh liar ini relatif terhadap dunia luar hampir 2000 kali. Berbeda, Xia Ruofei juga ingin melihat efeknya sesegera mungkin. Alasan mengapa kedua cabang teh liar tidak termasuk dalam lingkup susunan waktu terutama untuk keamanan jika pemotongan cabang teh liar dalam susunan waktu gagal, maka karena waktunya tidak disinkronkan, setidaknya Xia Ruofei masih memiliki peluang. Cobalah cara lain untuk menyelamatkan cabang yang tersisa. Tentu saja Xia Ruofei bukanlah ahli botani dan agronomi, apalagi pohon teh liar ini mungkin tidak dipahami oleh para ahli, jadi jika ada masalah, Xia Ruofei mungkin tidak punya solusi yang baik. Setelah mengatur bendera susunan waktu, Xia Ruofei memeriksanya lagi dan memastikan bahwa tidak ada masalah, jadi dia meninggalkan negara bagian dinasti Yuan dengan tenang. Namun, Xia Ruofei tidak kembali ke dunia luar. Ia langsung menuju lingkungan pegunungan dan laut dengan waktu dan kecepatan yang sama dengan dunia luar. Di ruang batu gua, dia duduk bersila di atas kasur giok dan mulai berlatih. Tentu saja, Xia Ruofei tidak memasuki kondisi retret yang dalam, dia biasa berlatih, Dao Dao Jue, dan dia berlatih selama 1 jam dan melakukan latihan lalu berdiri. Bendera susunan waktu dan efek awal dinasti Yuan ditumpangkan, dan terdapat perbedaan laju aliran waktu hampir 2000 kali lipat. Jadi 1 jam di sini, formasinya hampir cukup untuk 3 bulan terakhir. Apakah penebangan pohon teh liar berhasil atau gagal, itu pasti ada hasilnya. Akibatnya, pikiran Xia Ruofei langsung menghilang di ruang batu gua. Saat berikutnya dia muncul di awal dinasti Yuan dan berdiri di luar rentang waktu.
Sekilas, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Dia tidak dapat memastikan apakah pemotongan itu sukses besar, tapi setidaknya tidak gagal. Karena cabang teh liar itu jelas masih hidup, kelihatannya hidup, dan juga menonjol beberapa tunas baru, dan tumbuhlah cabang kecil pohon. Tingkat pertumbuhan ini jauh lebih lambat dibandingkan pohon teh biasa. Namun bagaimanapun, Xia Ruofei merasa sangat senang karena pohon teh liar ini dapat bertahan dan tumbuh di ruang Lingtu. Adapun masalah lambatnya pertumbuhan bukanlah masalah besar di ruang Lingtu. Faktanya, hanya beberapa jam telah berlalu sejak waktu di luar, dan pohon teh liar telah menumbuhkan tunas baru dan menumbuhkan cabang baru. Jika diukur dengan waktu eksternal, maka kecepatan ini tentu saja sangat cepat. Setelah berpikir sejenak, Xia Ruofei menarik bendera susunan waktu dan mengaturnya di sekitar cabang teh liar lainnya. Cabang ini hanya berada di lingkungan dengan laju aliran waktu 30 kali lipat. 1 jam yang lalu, di sini hampir sama. Sudah lebih dari sehari, jadi pada dasarnya tidak ada yang berubah. Setelah memasang bendera waktu, Xia Ruofei pergi ke gua dan ruang batu di area pegunungan dan laut untuk berlatih selama 1 jam. Kemudian dia kembali ke Yuanchu lagi, dan menemukan bahwa kemajuan pertumbuhan kedua cabang teh liar pada dasarnya sama. Xia Ruofei merasa sangat lega. Dia pertama-tama melepas bendera susunan waktu, dan kemudian dengan hati-hati menggali salah satu potongan teh liar. Dalam proses penggaliannya, Xia Ruofei juga memastikan bahwa pemotongannya berhasil, karena dia sudah melihat beberapa akar berasal dari cabang pohon teh liar. Xia Ruofei memindahkan teh liar ini ke dekat teh lain. Kemudian dia mengatur ulang bendera susunan waktu dan memasukkan kedua teh liar ke dalam bendera susunan waktu. Dengan cara ini, rentang flag array waktu sedikit lebih besar dari sebelumnya, sehingga efeknya lebih atau kurang didiskon. Namun meskipun demikian, bendera susunan waktu ini dan pengaruh dinasti Yuan masih dapat mencapai laju aliran waktu sekitar 1800 kali lipat, yang cukup untuk mendukung pertumbuhan pesat dua pohon teh liar. Xia Ruofei meminum air lintan lagi, menyirami dua teh liar, dan kemudian kembali ke ruang batu gua di gunung dan laut untuk berlatih. Kali ini Xia Ruofei tidak perlu berlari setiap jam, dia bisa berlatih dengan lebih aman untuk sementara waktu. Tentu saja, dia tidak tahu banyak tentang pohon teh liar, dan dia tidak tahu permintaan Reiki selama proses penanaman teh liar, jadi dia akan berhenti setelah 1 jam bercocok tanam, dan memeriksa hilangnya dan pengisian Reiki di ruang Lingtu. Lagi pula, ini untuk memampatkan proses pertumbuhan hingga 1800 kali lipat melalui metode susunan waktu. Jika teh liar memang perlu mengkonsumsi Reiki dalam jumlah besar selama proses pertumbuhannya, maka karena kompresi waktu maka konsumsi Reiki di ruang Lingtu persatuan waktu akan sangat besar. Untuk hal semacam ini, Xia Ruofei tidak berani menganggap entengnya, jadi dia akan memantaunya dari waktu ke waktu untuk mencegah fondasi ruang Lingtu rusak. Untungnya, hal yang paling dia khawatirkan tidak terjadi. Konsentrasi Reiki di ruang Lingtu pada dasarnya tidak terlalu berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa Reiki yang hilang dapat diisi kembali dalam waktu yang relatif singkat dan pada dasarnya dapat menjaga keseimbangan dinamis. Setelah beberapa kali pemeriksaan, Xia Ruofei merasa lega, dan dia secara bertahap mengurangi frekuensi pemeriksaan. Xia Ruofei berlatih langsung di ruang Lingtu selama sekitar 1 hari. Kecuali berhenti untuk memeriksa konsentrasi Reiki di ruang Lingtu, dia pada dasarnya sedang berlatih. Bagi Xia Ruofei saat ini, tidak makan atau tidur sepanjang hari dan malam tidak berpengaruh sama sekali. Terlebih lagi, dia berlatih, dan menjalankan, Dao Dao Jue, untuk menambah energi lebih langsung, dan lebih bermanfaat daripada mengonsumsi produk nutrisi apapun. Budidaya alamnya juga mengalami kemajuan yang mantap, dan praktiknya terus ditingkatkan. Setelah Xia Ruofei menyelesaikan latihannya, dia berdiri dan meregangkan pinggangnya, merasakan semua tulangnya berbunyi klik. Dia menggerakkan lehernya, lalu meninggalkan ruang batu gua dan pergi ke awal dinasti Yuan. Suatu hari dan 1 malam, menurut efek dari bendera susunan waktu yang dikombinasikan dengan dinasti Yuan, perbedaan laju aliran waktunya hampir 1800 kali lipat, sehingga dua pohon teh liar dalam rentang bendera susunan waktu seharusnya mengalami hampir 5 tahun. Xia Ruofei sampai pada awal dinasti Yuan, dan setelah melihat ke atas, dia tidak bisa menahan senyum puas.
Kedua pohon teh liar tersebut 100% hidup, dan mereka telah tumbuh pesat selama 5 tahun pertempuran. Tentu saja, dibandingkan dengan pohon teh liar di puncak terpencil Tianyimen, jaraknya masih terlalu jauh. Teh liar dari Tianyimen sudah ada entah sudah berapa tahun, tingginya sudah lebih dari 20 meter, dan tebalnya 3 orang. Dua pohon teh liar di alam primitif Linctus Pes membutuhkan waktu 5 tahun untuk menumbuhkan batangnya hingga diameter sekitar 10 cm dan tinggi lebih dari 1 meter. Jika itu adalah pohon teh biasa, ditanam di lingkungan seperti Linctus Pes selama 5 tahun, saya khawatir efeknya akan lebih baik daripada tumbuh di luar selama 10 atau 20 tahun. Namun teh liar ini sepertinya tumbuh lambat. Tentu saja, jika Chen Nanfeng dan Chen Xuan mengetahui bahwa Xia Ruofei telah berhasil melakukan transplantasi, mereka akan terkejut. Mereka telah mencobanya selama bertahun-tahun dan juga mencoba berbagai metode, dan banyak teman Chen Nanfeng juga meminta cabang tersebut. Mencoba menanam dengan cara dipotong, semuanya gagal tanpa terkecuali. Jika mereka tahu bahwa Xia Ruofei telah berhasil menanam, mereka masih akan merasa bahwa teh liar tumbuh lambat, dan saya bahkan lebih curiga terhadap kehidupan. Tentu saja, Xia Ruofei secara umum puas. Meski kedua pohon teh liar ini masih sangat pendek dan tipis, namun tetap memancarkan vitalitas. Daunnya berwarna hijau, dan sekilas terlihat menyenangkan. Meskipun tanaman di ruang Linctus sekarang pada dasarnya tidak membutuhkannya untuk disiram, Xia Ruofei masih memanggil 2 ember air Lingtan, dan berjalan ke dalam barisan untuk menyirami 2 pohon teh liar lagi. Adapun bendera waktu, Xia Ruofei saat ini tidak memiliki tempat lain untuk menggunakannya, jadi tentu saja dia akan tetap di tempatnya. Dia juga ingin pohon teh liar tumbuh secepat mungkin. Setelah menghabiskan lebih dari 1 hari di ruang Linctus, Xia Ruofei akhirnya meninggalkan ruang itu dengan puas. Keberhasilan penebangan pohon teh liar juga memberinya kepercayaan diri yang besar. Ia memiliki kepercayaan diri yang kuat dan dapat meningkatkan kekuatan pemilihan bintang dalam waktu singkat. Mungkin pengaruhnya tidak terlalu terlihat dalam waktu singkat, namun jika dalam jangka panjang, nilai pohon teh liar tidak diragukan lagi sangat besar.